Jawaban dari mitos atau fakta. Investasi saham yang bagus itu harus invest di saham blue chip. Saya jawab mitos. Loh, kenapa mitos? Begini. Pertama, blue chip itu apa? Tidak ada suatu definisi yang sangat jelas mendefinisikan blue chip. Demikian juga ketika orang mengatakan saham gorengan. Definisi yang jelas terhadap saham gorengan adalah tidak jelas juga. Jadi, ketika Anda berpendapat dari sesuatu yang sudah tidak jelas, nggak percaya blue chip itu tidak bisa dijelaskan dengan baik, tanya kepada 10 orang, suruh tulis 10 saham blue chip. Saya yakin jawabannya beda-beda. Berarti kan pendapat doang dong, sama dengan saham gorengan. Jadi Anda investasi itu tidak tepat dengan katakan saham yang bagus itu saham yang blue chip. Tapi menurut saya pribadi, investasilah di saham yang Anda pahami. Secara apa? Secara bisnisnya, atau secara laporan keuangan, secara prospeknya Anda pahami karena Anda mengerti Anda bekerja di bisnis tersebut, Anda pahami naik dan turunnya harga yang volatile adalah sesuatu yang Anda ngerti bahwa ada momen-momen tertentu, misalnya Anda mengerti mengenai kriteria harga masa naik dan turun, itu yang membuat Anda bisa berinvestasi di saham yang bagus menurut Anda. Kenapa? Karena bagus menurut Anda, belum tentu bagus untuk orang lain dan juga belum tentu bagus untuk saya. Mitos atau fakta, saham yang baru IPO tidak bagus untuk diinvestasikan karena harganya gampang nyungsep. Apa benar? Menurut saya adalah mitos. Tapi sebelum saya jauh untuk menjawab, ada fakta bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bila Anda melihat secara statistik, terdapat 200 perusahaan atau 50 perusahaan secara rata-rata yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sayangnya ketika 2020-2021 kita melihat harga saham dari 200 perusahaan ini hanya kurang dari 15 perusahaan yang harganya lebih tinggi daripada harga yang di IPO. Tapi saya ingin ceritakan, ini adalah kondisi yang spesial sedang pandemi. Yang kedua, Anda juga harus tahu, seorang investor itu melihat kesesuaian antara harga dan nilai. Jadi ketika kita melihat bahwa nilai daripada perusahaan itu memang layak untuk Anda beli dalam keadaan IPO, sehingga sebenarnya tidak ada suatu anggapan bahwa harga gampang nyungsep. Untuk apa Anda melihat yang namanya harga? Kalau yang namanya harga menjadi concern Anda bahwa ini adalah kondisi yang nyungsep, berarti kondisi yang terdiskon. Kalau diskon berarti Anda boleh beli lagi. Jadi sebenarnya tidak menjadi suatu anggapan bahwa kita tunggu saja dulu untuk tidak berinvestasi pada saham IPO. Sebagian orang ingin mendapati data yang berjalan dulu. Setelah 3-4 tahun dibuktikan bahwa perusahaan itu bagus setelah IPO, baru beli. Tapi bukan artinya ada hubungannya bahwa IPO saham itu jadi gampang nyungsep. Tidak menjadi suatu hubungan yang bisa dipertanggungjawabkan statement tersebut. Semoga itu menjawab buat Anda. Fakta atau mitos? Kalau membeli satu saham yang lagi trending atau meroket, banyak orang cenderung profit taking. Menurut saya ini fakta ya. Kenapa? Karena logika dasar ya. Orang kalau lagi naik gitu, harga lagi naik, orang yang sudah punya barangnya, udah punya sahamnya, ya orang ini kan ingin merealisasikan keuntungannya. Apa hal yang salah dengan statement ini gitu? Maksudnya apakah yang mau dicari? Tapi ketika kita melihat secara common sense, maka memang benar ketika harganya naik akan orang cenderung untuk melakukan profit taking karena ingin merasakan keuntungannya. Meskipun ada sebagian orang ketika harga sedang terjadi meroket tinggi dan memang ternyata memiliki suatu waktu tertentu, time frame tertentu, investment horizon tertentu sehingga dia tetap menyimpan sahamnya, sebenarnya ada juga orang seperti itu. Namun menurut saya sebagian kecil orang yang berpikir seperti itu karena banyak orang yang cenderung melakukan aksi spekulasi dan juga berdagang ketika melihat suatu volatility harga yang bergejolak. Jadi pada jawaban kali ini adalah fakta. Fakta atau mitos? Benar atau tidak saham itu lebih baik dari kripto? Saya jawab di sini mitos. Pertama, kalau Anda cuma bicara mengenai harga, mungkin Anda jadi merasa bahwa kripto lebih baik. Ya, kita tidak bisa memungkiri dari 2013 sampai dengan tahun 2021 hanya ada 1 tahun kinerja indeks harga saham gabungan mampu mengalahkan return dari orang-orang yang berinvestasi pada kripto secara berkala. 1 tahun dari 2013 berarti bisa menjadi benar bahwa kripto lebih baik. Tapi kalau kita bicara mengenai market secara jelas, saham sudah ada berabad-abad, sedangkan kripto baru ada dari tahun 2008.
Artinya kalau kita melihat dari harga saja, dan juga kita melihat dari underlying-nya, dan kemapanan pasarnya, maka ini tidak bisa kita bandingkan. Jadi kalau kita membandingkan seperti ini, di mana yang namanya kripto sebenarnya adalah bagian dari revolusi teknologi, mungkin saya juga bisa bilang adalah internet 2.0, di mana saham ini adalah suatu instrumen investasi yang sudah ada dari dulu. Tapi saat kripto ini menjadi komoditi yang bisa Anda investasikan, maka kedua ini ketika dipertandingkan rasanya bukan suatu pertandingan yang adil. Sehingga saya terpaksa untuk menjawab ini adalah bagian dari mitos tanpa membela saham dan juga tidak menyatakan buruk apakah menjadi suatu investasi yang buruk ketika Anda melihat cryptocurrency itu sendiri. Oke? Fakta atau mitos? Grup-grup Telegram yang katanya bisa kasih kisi-kisi saham yang bakal cuan itu adalah mitos. Kalau ada grup Telegram yang bisa kasih kisi-kisi, ya itu menurut saya fakta karena banyak sekali yang beredar. Tapi kalau grup-grup Telegram yang bisa memberikan cuan, apalagi adalah pasti, maka menurut saya mitos. Kenapa? Karena pada akhirnya yang namanya suatu rekomendasi apapun, suatu advisory apapun, itu tidak pernah bisa dijamin suatu kebenarannya. Tidak bisa dijamin suatu dipastikan keuntungannya. Pasti akan ada blind spotnya. Yang menjadi salah bila Anda meyakini bahwa grup-grup ini bisa memberikan keuntungan pasti buat Anda, ini akan menjadi berbahaya. Yang memberikan rekomendasi mungkin tidak sepede Anda yang mengikuti rekomendasinya loh. Dan apa akibatnya kalau ternyata rekomendasi yang diberikan ini Anda yakini 100% dengan seluruh harta Anda dalam satu posisi untung, mungkin Anda jadi happy sekali dan menyembah daripada grup Telegram itu. Tapi yang dalam keadaan rugi, Anda kehilangan segalanya, di mana yang memberikan rekomendasi tidak kehilangan segala-galanya. Please consider untuk hal tersebut. Fakta atau mitos? Apakah ikut seminar saja sudah cukup untuk kita mulai investasi? Atau harus baca buku? Saya jawab dua-duanya. Kalau ikut seminar saja cukup untuk berinvestasi, mitos. Atau harus baca buku saja, mitos. Atau harus investasi, ikut seminar investasi dan juga baca buku, mitos. Loh, yang jawabannya fakta apa? Jawabannya adalah Anda belajar dengan yang namanya buku. Menurut saya juga cukup selama bukunya memang tulus ditulis, bukan isinya adalah jualan. Buku isi ilmunya separuh atau 20% dia self branding, sisanya dia jualan seminar, jualan aplikasi berbayar, ataupun Anda ikut kelas, Anda udah ikut kelas juga ternyata dia jualan lagi, dia upselling lagi, ya akhirnya ya memang itu kurang ajar. Tapi kalau misalnya yang paling penting setelah Anda baca buku yang benar, Anda ikut seminar yang benar, diakhiri dengan yang namanya praktek. Kenapa? Knowing is nothing, but applying what you know is everything. Itu faktanya. Fakta atau mitos? Sebelum membeli saham yang cuan, bisa ngeramal dulu dengan tarot. Mohon maaf, mungkin menurut saya fakta. Pertama, saya tidak tahu mengenai tarot itu seperti apa. Dan teman saya ada yang praktisi tarot. Tapi menurut saya pribadi, kenapa saya harus jawab fakta adalah dasar analisa apapun. Kalau Anda gunakan dan Anda pahami, dan akhirnya bisa Anda hubungkan dengan baik, maka Anda bisa mendapatkan suatu cara analisa versi Anda sendiri. Yang mana menurut saya itu sah-sah saja. Pada akhirnya menurut saya, bila Anda hanya tebak-tebakan, mungkin Anda akan menjadi seorang spekulan. Kalau Anda menganalisa dengan sudut pandang jangka pendek, dengan ilmu apapun, Anda akan menjadi seorang pedagang. Kalau Anda analisa dengan jangka panjang, maka Anda akan menjadi seorang investor. Saya tidak terlalu peduli apa jenis analisa Anda, tapi yang pasti, pastikan Anda ini mau jadi apa? Pedagang, investor, atau spekulan. Fakta atau mitos? Di masa pandemi ini, apakah berinvestasi direkomendasikan? Fakta. Oke, saya jawab masih dulu. Kalau iya, saham seperti apa yang direkomendasikan? Apakah blue chip? Oke, jawaban blue chip saya sudah bilang ya, bahwa blue chip itu mitos. Karena apa? Tidak ada yang bisa menyaksikan kebenarannya yang mana yang benar listnya. Oke, jadi kalau saya masih jawab adalah kenapa direkomendasikan? Satu, prinsip dasar investasi itu sebenarnya semakin turun, semakin dibeli. Dan yang kedua, pasar modal Indonesia, bursa efeknya masih buka sampai hari ini. Berarti, apakah direkomendasikan secara tidak langsung? Ketika tokonya masih buka, ya berarti Anda punya kesempatan dan punya keinginan untuk membeli. Nggak ada hal yang salah, betul nggak? Nah, jadi dari hal ini, sebenarnya saya akan cerita bahwa ketika Anda duduk sebagai seorang investor, yang paling enak ketika pasar tengah mengalami penurunan adalah barang jelek, barang butut, barang bohong, itu akan nyerah dengan sendirinya.
Sehingga yang tersisa adalah barang-barang yang bertahan. Barang-barang yang bertahan menjadi salah satu ciri yang direkomendasikan untuk diinvestasikan. Logis atau tidak? Ya, jadi jawabannya adalah menurut saya fakta pada bagian itu. Kalau blue chip, saya selalu tentang bahwa itu mitos. Fakta atau mitos, apakah investasi saham harus jangka panjang 10 tahun baru untung? Mitos. Kenapa? Karena pertama, bila kita melihat secara tahunan dari Bursa Efek Indonesia saja, kita melihat indeks harga saham gabungan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Investasi secara berkala dalam 1 tahun, artinya 1 tahun 12 kali Anda beli, karena setiap bulan Anda beli. Ternyata banyak juga loh yang untung, ada yang rugi. Ada yang untung, ada yang rugi. Berarti ketidakstabilan menjadi kuncinya. Tapi kalau Anda lihat 3 tahunan, kalau Anda lihat 5 tahunan, kalau Anda lihat 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ternyata kecenderungan Anda untuk untung itu lebih stabil jangka panjangnya. Jadi, yang menjadi kata-kata bukan bicara untung dan rugi, tapi kestabilan. Potensial untuk lebih dimungkinkan untung adalah ketika semakin panjang, yaitu di atas 10 tahun. Dan itu terbukti di market Indonesia, market Amerika, dan Eropa. Jadi, ini yang mungkin menjadi faktanya. Fakta atau mitos, return trading lebih besar dari investing. Ini logiknya fakta. Loh, kenapa seperti itu? Begini, Anda menjadi seorang pedagang. Itu sama seperti Anda sedang berada di suatu jalanan, Anda ingin membawa air, menyeberang jalan. Saya tanya adalah, lebih mungkin Anda dengan membawa air 1 kali, lebih banyak dibawa, atau Anda bawa bolak-balik sebanyak 10 kali? Jawabannya adalah bolak-balik sebanyak 10 kali dong. Investasi itu adalah suatu kegiatan 1 kali. Trading itu kan masuk keluar dong. Jual beli. Maka yang mana yang mungkin lebih besar untungnya? Jawabannya tentu yang trading. Cuma masalahnya, Anda juga jangan lupa, ketika Anda bolak-balik bawa air, nyebrang jalan, yang mana yang lebih besar kemungkinan ketabraknya? Yang bolak-balik dibandingkan yang cuma sekali. Jadi sebenarnya secara logika dasarnya, ketika Anda trading, Anda mungkin lebih besar untungnya. Coba Anda tanya, lebih untung mana? Saya investasi saham atau saya adalah dagangan saya di rumah? Jangan-jangan dagangan Anda di rumah. Tapi kalau dihitung, apakah bisa di scale up seperti Anda investasi di pasar modal? Belum tentu. Tapi apakah dagangan Anda memiliki suatu sustainability system seperti yang ada di dalam perusahaan Anda di pasar modal? Belum tentu juga. Jadi ada di dalam sudut pandang itulah yang menjadi bagian dari pertimbangan Anda. Bukan hanya berbicara mengenai return trading atau investasinya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.